Pembahasan pada malam hari ini kita akan khususkan kepada pembahasan tentang khuruju dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatud dabbah ini, ataupun fitnah binatang yang melata, yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir, ini tanda-tanda alamat yang berbeda dengan tanda-tanda alamat sebelumnya. Karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Kalau kita melihat Dajjal, maka Dajjal jelas turunan dari Bani Adam, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Begitu juga tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah turunan Bani Adam, turunan daripada Yafis ibn Nuh, dan mereka tidak mungkin masuk baik ke Mekah, ke Madinah, ataupun Baitul Maqdis. Tapi binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam, dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah, dan juga dia bisa masuk ke Madinah, bahkan ke Baitul Maqdis. Sehingga alamah kiamah yang kita akan jelaskan ini lebih aneh daripada alamah sebelumnya. Tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih dahulu antara matahari terbit dari arah barat ataukah kemunculan dabatul ar, binatang besar yang akan berbicara kepada manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya binatang itu 1 atau 2 hari setelah terbit matahari dari barat. Ada yang mengatakan binatang itu muncul dulu, baru 1-2 hari muncul matahari terbit dari barat. Allahu a'lam mana yang lebih dahulu. Tapi tidak jauh jaraknya antara sehari atau 2 hari antara kemunculan binatang dengan terbitnya matahari. Ketika matahari terbit dari arah barat, subhanallah, seluruh manusia yang mukmin semakin kuat imannya, yang kafir semuanya masuk Islam. Tiba-tiba para pendusta menjadi jujur, tiba-tiba orang kafir beriman. Tapi apa manfaat keimanannya ketika itu? Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanan orang yang sebelumnya beriman, dan akan menghancurkan orang-orang yang sebelumnya kafir dan tidak beriman. Ketika itu para da'i, para ustaz yang biasa mengajak manusia ke dalam Islam, yang biasa mengajak manusia kepada kebaikan dan ibadah kepada Allah, semuanya terhenti, tidak ada dakwah lagi. Kenapa? Percuma. Kalaupun dia berdakwah, kemudian manusia masuk ke dalam dakwahnya, beriman kepada Allah, tidak bermanfaat keimanannya. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatul ar tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, azab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabatun minal ar, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia, mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Setelah itu muncul dabbah. Lah dabbah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap. Ketika itu nama-nama manusia terangkat, tidak ada orang memanggil dengan namanya. Panggilan ketika itu cuman ada 2, ya mukmin wa ya kafir. Itu saja. Sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih. Kata-kata ini menyebar di pasar-pasar. Jadi kalau antum berjualan kemudian mengambil barang dari orang kafir, antum akan mengatakan, saya mengambil barang itu dari si kafir. Kata orang kafir, saya membeli barang itu dari si mukmin. Sudah tidak ada lagi nama-nama, yang ada mukmin dan kafir saja. Subhanallah. Tetapi sudah biasa, tidak sakit hati. Ma'asyiral muslimin, tadi saya sudah katakan bahwa munculnya binatang ini berdekatan dengan terbitnya matahari dari barat, entah 1 hari atau 2 hari. Dan apabila telah terkumpul terbitnya matahari dari arah barat, munculnya dabatul ar,
maka ketika itu tidak manfaat lagi iman seseorang, kecuali sebelumnya dia telah beriman. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah beriman, kemudian tiba-tiba beriman, atau dia beriman tapi tidak melakukan kebaikan, maka ketika itu taubat tidak lagi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana keluarnya? Dan di mana sekarang ini dia? Kalau Dajjal jelas, Nabi SAW mengisyaratkan di mana keluarnya. Ya'juj dan Ma'juj juga jelas, Nabi SAW mengarahkan ke arah timur. Tapi Dabbah ini terjadi banyak khilaf para ulama. Walaupun ada kesepakatan di antara ulama bahwa dia akan muncul di Mekah atau berdekatan dengan kota Mekah. Tidak ada satupun manusia yang lolos dari Dabbah ini. Tapi Dabbah ini nggak membunuh. Dabbah ini hanya sekedar memberikan cap stempel saja, kafir, mukmin, itu saja tugas. Kemudian bicara. Dia tidak membunuh seperti Dajjal. Dia tidak sadis seperti Ya'juj dan Ma'juj. Adapun yang pertama kali tugas Dabbah setelah Allah keluarkan sebagai alamah besar, ketika Allah mengatakan wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ar tukallimuhum. Ini satu bacaan dan ma'ruf dalam mushaf yang kita baca memang begitu, tukallimuhum. Tetapi juga ada yang membaca taklimuhum. Apa bedanya tukallimuhum dan taklimuhum? Bedanya kalau tukallimuhum artinya binatang ini akan berbicara, akan mengajak bicara manusia. Tapi kalau taklimuhum artinya akan memberikan tanda luka di muka manusia. Makanya kata Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir, bahkan dikatakan Sayyidul Mufassirin, mengatakan bahwa boleh-boleh dua-duanya terjadi. Artinya ketika Dabbah ini keluar, maka yang pertama kali dia akan menstempel di dahi seorang yang beriman dan dikatakan mukmin, dan akan melukai hidung orang kafir sehingga gelap dan dikatakan kafir. Ketika itu dia akan bicara dan akan mengatakan sesungguhnya manusia mereka dengan tanda-tanda kuasa Allah mereka tidak yakin. Inilah ucapan yang akan diucapkan binatang ini, menyinggung orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu baru sadar, baru mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla ketika seluruh tanda-tanda yang keluar menutupi taubat-taubat mereka. Tapi percuma. Bahkan ketika seorang kafir kemudian melihat binatang itu, dia langsung berwudu, bertobat kepada Allah, kemudian sholat, tiba-tiba binatang itu ada di belakangnya. Al-an tusalli ya fulan. Rupanya kau baru sekarang mau sholat ya? Nggak akan diterima sholatmu. Sampai seperti itu. Jadi setiap ada orang yang sholat, oh sekarang kau mau sholat ya? Sebelumnya kau kemana? Ketika itu semua manusia mampu membedakan mana mukmin dan mana yang kafir. Kata Nabi SAW, 3 perkara kalau keluar dan tiga-tiganya keluar semua, maka tidak akan bermanfaat lagi orang yang beriman kalau sebelumnya dia tidak beriman, atau orang yang beriman dan tidak melakukan kebaikan, tidak bermanfaat lagi amalan mereka. Kata Nabi SAW, ketika munculnya matahari dari arah barat, munculnya Dajjal, munculnya binatang besar, dan akan mengajak bicara manusia-manusia di zaman itu. Apabila 3 perkara terkumpul, maka keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat. Makanya wajar kalau sebelum muncul ini Allah Subhanahu wa taala kirim dukhan. Harusnya ketika mereka melihat dukhan, di situ ada kesempatan mereka bertobat harusnya. Tapi rupanya tidak juga. Mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah terbit matahari dari barat, seluruhnya menangis. Yang mukmin semakin kuat keimanannya, dan yang kafir menjadi mukmin. Tapi apa manfaatnya? Nggak ada lagi. Kemudian diperkuat dengan munculnya Dabbah tadi, dan jelas-jelas memberikan stempel. Stempel itu tidak mungkin dihapus, itu masalahnya. Nggak bisa dihapus. Sehingga ketika tidak bisa dihapus itulah, maka tidak bisa seorang mukmin berubah menjadi kafir, orang kafir berubah menjadi muslim. Ketika semua sudah dicap anta mukmin, anta kafir, kemudian orang hanya itu yang disebut-sebut, baik tetangganya mukmin ataupun kafir, mereka memanggil dengan mukmin kafir itu saja, maka kondisi manusia semakin lama semakin buruk. Ketika mereka kemudian sudah tidak peduli dengan maksiat, tidak takut lagi, menjadi biasa matahari dari barat,
sudah tidak aneh lagi karena lamanya waktu, maka mereka lupa bahwa ini tanda-tanda kiamat besar. Mereka berzina di jalan, mereka lari kepada syaitan, menjauhi tauhid. Ketika itu Allah kirim angin. Angin inilah kemudian mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman, sampai pun punya keimanan walaupun sebiji zarah. Maka angin ini akan menghembus dan akan mengenai walaupun Anda sembunyi di gua-gua, di lubang-lubang, di bawah-bawah tanah. Angin itu akan mengejar dan mewafatkan orang-orang yang beriman. Ketika itu tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir, orang-orang jelek, orang-orang jahat. Karena ketika itu tidak ada lagi gunanya sholat, gunanya puasa, gunanya sedekah. Karena sudah tobat ditutup. Datanglah orang hitam dari Ethiopia, datang ke Mekah, bawa palu, kemudian dihancurkan Ka'bah berkeping-keping sampai roboh. Nggak berfungsi lagi Ka'bah ketika itu. Mau haji, tobat Anda sudah tidak diterima. Mau sholat, tidak diterima sholatnya. Mau sedekah, tidak diterima. Maka Ka'bah sudah tidak berfungsi. Makanya wajar kalau datang orang yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, membawa palu, kemudian menghancurkan Ka'bah berkeping-keping itu. Ketika itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan api dari arah Aden. Aden itu mana? Yaman. Api ini menggiring seluruh manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Di mana? Di Syam. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat peniup trompet atau sangkakala, dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam semesta ini. Dan ini bagian daripada iman kepada hari akhir. Satu di antara rukun iman yang 6 yang wajib seorang mukmin untuk mengimaninya.